Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vlog lama saya nggak ngevlog, jadi pengen ngevlog lagi. Jadi vlog kali ini tentang membahas kalimat nista, tentang bagaimana asal mula suatu kenistaan itu. Saya ada membaca sebuah buku tulisan mungkin kurang lebih hampir 200 tahun yang lalu. Cuman ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia sudah terjemahannya. Asal muasal kenistaan disebabkan adanya kebodohan dan kemalasan. Jadi sesuatu yang nista disebabkan oleh kalimat bodoh dan malas. Nah, saya lanjut ya. Asal muasal kejahatan disebabkan kesusahan, penderitaan, dan adanya kebutuhan. Jadi perbuatan nista itu karena ada asalnya kebodohan dengan kemalasan, dan asal-muasalnya perbuatan yang dibilang orang kejahatan, asal-muasalnya dari apa? Adanya kesusahan, adanya penderitaan, dan adanya kebutuhan. Nah, bodoh, malas, ya kan? Kebutuhan yang mendorong manusia berbuat dusta dan sengsara atau hina tadi, akhirnya menyebabkan pula itu manusia jatuh ke dalam kesakitan. Jadi apapun penyebabnya, semua perbuatan-perbuatan negatif dalam diri kita yang disebabkan oleh kebodohan, kemalasan, ya kan? Karena penderitaan kita sama kebutuhan kita, itu nanti kalau kita terus ikutin akhirnya jatuh pada diri kita yang jurang kesakitan. Kalau orang-orang bilang adalah kita merasakan neraka saat ini. Nah, lalu bagaimana solusinya? Dikatakan di buku ini, untuk menjadi pintar harus pandai menemukan kebahagiaan. Nah, apa maksudnya? Maksudnya kebodohan tadi diberantas dengan sarana mendapatkan pengertian-pengertian, ilmu-ilmu atau petuah-petuah yang baik. Inilah kenapa di bulan puasa nanti kita harus mendekat pada segala sesuatu yang baik. Kita mendekat kepada petuah-petuah bijak, para orang-orang yang bijaksana. Kalau dalam hari ini bulan puasa nanti berbagai macam ustadz, kiai, habaib dan lain sebagainya, ya kan? Semuanya ngasih petuah bijaksana. Cuman petuah itu hanyalah gambaran bahwa masalah hidup kita itu kita mendekat. Oh, ini ada persamaan dengan masalah hidup kita, solusinya begini nih. Jadi petuah itu bisa kepakai dalam hidup kita. Lanjut. Kalau orang malas gimana mengatasinya? Nah, di sini orang malas kepadanya harus dibiasakan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang cocok sehingga segala sesuatu dikerjakan dengan senang hati. Jadi untuk mengatasi orang-orang yang pemalas ini, kasih dia pekerjaan yang cocok buat dia supaya dia senang hati mengerjakannya. Karena manusia kan pada dasarnya ada yang pemalas, ada yang ini ya. Jadi mengatasi para pemalas ini, kasih kerjaan yang sesuai dengan yang cocok, sesuai dengan jiwanya, sehingga segala sesuatu itu dia kerjakan dengan senang hati. Kenapa? Sebab manusia itu terlahir sesuai dengan bakat dan kepandaiannya masing-masing. Kalau saya berbakatnya nggak tahu saya apa, yang penting ngoceh aja di YouTube, ya kan? Akan cocok dan berhasil. Jika segala sesuatu dengan bakat dan kepandaiannya pasti akan cocok dan berhasil. Kalau pekerjaan yang sesuai dengan modal kepandaian atau bakat yang ada padanya, baik bakat secara pekerjaan kasar maupun secara halus. Halus itu wilayahnya analisis main batin, olah rasa, olah pikir, ya kan? Tapi bagi mereka yang susah hatinya, tiada lain kepada mereka harus ditunjukkan jalan yang benar. Disinilah fungsi kita harus saling asah, asih, asuh. Nah, silih asah, silih asih, silih asuh. Ciri khasnya silih wangi. Harus ditunjukkan jalan yang benar dengan diberi penjelasan-penjelasan yang penuh kasih dan sayang ataupun perhatian yang disertai dengan belas kasihan. Jadi ya bagaimanapun caranya wajib kita rahman rahim, kasih dengan sayang, karena kita mengejawantahkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim dalam hidup ini. Nah, lalu apa? Bagaimana mereka yang tadi, yang intinya tadi di sini menjadikan asal mula kejahatan, yaitu mereka yang kekurangan, yang memiliki kebutuhan, yang memiliki penderitaan. Nah, di dalam karya tulis zaman dulu ini, ya kan, bagi mereka yang kekurangan akan menurut kalau kekurangannya dicukupkan.
Nah, ini dia, mencukupkan. Bagi mereka yang sedang menderita sakit, akan baik kembali dengan pengobatan dan perawatan. Ya kan? Bagi apa di sini? Jika akan merubah keadaan yang susah menjadi senang, yang bodoh berbalik pintar, maupun yang jahat menjadi baik, tidak ada jeleknya melakukan pengamatan dan penyelidikan dengan mata kepala sendiri. Pengamatan yang terus-menerus disertai ketekunan dan ketelitian akhirnya akan membawa hasil seperti yang kita idam-idamkan. Nah, untuk mengatasi semua itu harus kembali kepada diri kita sendiri. Diri kita ini bisa nggak merenung, ya kan? Merenung. Karena pada intinya bulan Ramadan ini bulan yang penuh ampunan, di mana di sini Al-Quran diturunkan. Bahkan nanti ada namanya malam 1000 malam, namanya malam 1000 bulan, Lailatul Qadar. Pada dasarnya Al-Quran itu menjadi, ada yang tersurat, ada yang tersirat, ada yang terpapar. Jadi 3, tersurat, tersirat, dan terpapar. Nah, kita coba memahami itu, yang terpapar ini dengan mengamati segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Supaya apa? Supaya tadi yang namanya bodoh berbalik menjadi pintar, kemudian jahat menjadi baik, ya kan? Kemudian yang sakit menjadi sehat, ya kan? Yang menderita menjadi bahagia. Harus dengan perenungan mulai dari diri kita sendiri. Artinya apa? Kuncinya dalam diri kita, bisa nggak kita merubah keadaan kita. Nah, bulan Ramadan ke depan ini, mulai besok, adalah bulan terbaik yang untuk mengubah keadaan diri kita bersama. Jadi kita perkuat lagi, kita membaca Al-Quran, karena selama 11 bulan kita jauh dari Al-Quran. Walaupun kita sering ketemu orang mengaji, tapi kita intenskanlah. Kalau bisa kita setia menamatkan, menuntaskan bacaan. Walaupun artinya belum paham, artinya nantilah kita bisa mengkaji setelah bulan Ramadan ya. Tapi kita tamatkan aja dulu lah. Supaya apa? Supaya asah-asih asuh itu dalam diri kita itu tercapai. Disertai dengan perenungan-perenungan suci, pengamatan-pengamatan. Baik, selamat menyambut bulan Ramadan. Mohon maaf kalau saya ada salah, hilaf dosa, ya kan? Jadi kita sama-sama benahi diri, perbaiki diri menjadi sesuatu yang indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semongko.